Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita masih tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita tetap melanjutkan aktivitas kita pada kegiatan kali ini. Anak-anak sekalian, yang akan kita bahas sekarang adalah menyangkut masih statistik, tetapi dengan ukuran pemusatan, yaitu menyangkut median dan modus. Sebelumnya, saya sudah bagikan materinya tentang ukuran rata-rata, yang mana materinya itu masih dalam bentuk PDF, tapi kali ini saya akan mencoba untuk membuatkan video pembelajaran bagaimana cara menentukan median dan modus, baik untuk data tunggal maupun untuk data berkelompok. Pertama, median. Median dari data tunggal adalah data yang letaknya terletak di tengah-tengah. Ini artinya median. Jadi median itu dari kata medium, artinya di tengah-tengah. Setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar atau menurut besarnya. Nah, itu pada pengertian median. Menjadi median itu terletak di tengah-tengah dari suatu rangkaian data. Sekarang kita lihat median untuk data tunggal. Nah, sebagaimana kita ketahui, untuk data tunggal itu terkadang ada yang data yang genap, ada juga data yang ganjil. Misalnya sekumpulan data X1, X2, X3, dan sampai dengan Sn, di mana data X1 lebih kecil dari data X2, lebih kecil dari data X4, lebih kecil dari data, dan seterusnya. Ini artinya data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi banyaknya data ganjil, maka letak median sama dengan data yang di tengah-tengah atau data yang ke N plus 1 per 2. Jadi kalau datanya ganjil, maka untuk menentukan letak mediannya, kita saya gunakan rumus ini. Jadi N, jadi banyaknya data ditambah 1 bagi 2. Kalau datanya ganjil, ini ukuran letaknya. Nah, kalau datanya genap, letak median adalah nilai rata-rata dari data yang ke N plus 2 dan ke N plus 2 tambah 1. Artinya kalau datanya genap itu, maka nilai median itu berada di antara dua data yang di tengah, yaitu data ke N plus 2 ditambah data ke N plus 2 ditambah 1. Nah, untuk jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Jadi ini nilai mediannya, ini tadi di atas ukuran letak median. Kalau ini berarti nilai median, jadi nilai median sama dengan Xn plus 1 per 2 untuk data ganjil. Kalau nilai median untuk data genap, Xn plus 2 ditambah Xn plus 1 tambah plus 2 dibagi 2 lagi untuk data genap. Contohnya ini, tentukan median dari data A 3, 10, 9, 4, 5, 8, 8, 4, 6. Kalau B-nya 3, 8, 5, 4, 10, 7, 4, 6, 9, 5. Nah, tentu langkah pertama data diurutkan dulu. Data harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi ini datanya diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10. Jadi ini datanya ada 9. Nah, kalau datanya 9, gampang menentukan nilai mediannya. Lihat, cari saja data yang berada di tengah. Ternyata tanpa menggunakan rumus, nilai mediannya adalah 6. Karena ini ada nilai data yang di tengah. Artinya 4 data yang di kanan, kemudian 4 juga data yang di kiri. Ini kita gunakan rumus. N sama dengan 9. Jadi letak median sama dengan N plus 1 bagi 2. Berarti N yang tadi 9, 9 ditambah 1 per 2, 10 per 2 sama dengan 5. Jadi nilai median terletak pada data yang kelima. Jadi ini bukan nilai median, baru letak data ini. Nah, caranya untuk menentukan data kelima itu saja sini. Di data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini data kelima, berarti nilai mediannya adalah 6. Jadi nilai median sama dengan X5, artinya data kelima sama dengan 6. Jadi nilai mediannya 6. Karena ini tadi di atas adalah letak mediannya. Letak median artinya data kelima. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya genap? Nah, datanya genap ini. Ternyata ini datanya ada 10. Jadi 3, 4, 4, 5, 5, 7, 8, 8, 9, 10. Ternyata ini datanya berada antara 5 dan 7. Nah, lihat ya. Banyak data, N sama dengan 10, berarti letak median yaitu sama dengan N per 2 dan N per 2 plus 1. N per 2, nah berarti ini 10 dibagi 2, datanya 10, dan 10 per 2 tambah 1.
Ini 10 per 2, 5. 10 2 tambah 1 sama dengan 6. Jadi ini kan 10 per 2, 5 tambah 1, 6. Berarti letak median terletak pada data ke-5 dan ke-6. Berarti antaranya ini. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini data ke-5, ini data ke-6. Berarti ini antara data ke-5 dan data ke-6. Berarti nilai median berada antara 5 dan 6, 7. Antara 5 dan 7. Caranya, nilai median sama dengan, jadi ini data ke-5 ditambah data ke-6. Jelas saja nih, data ke-5 ditambah ke-6 baru bagi 2. Jadi 5 tambah 7, 5 tambah 7 per 2 sama dengan 6. Jadi 5 tambah 7 sama dengan 12, 12 bagi 2 sama dengan 6. Nah, sekarang bagaimana mencari median kalau data berkelompok? Nah, untuk data berkelompok, digunakan rumus seperti ini. Jadi ada rumusnya. Jadi ini nilai median. Nilai median sama dengan XTB plus letak median dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi median dikali panjang interval keterangannya seperti ini. Jadi ME berarti ini nilai median, XTB berarti ini tepi bawah pada kelas median, LME, jadi ini LME letak median sama dengan plus 2 namanya ini letak median. Jadi banyaknya data dibagi 2. LK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kemudian I lebar kelas hanya panjang interval kelas, kemudian FME frekuensi pada kelas median. Saya perhatikan contoh berikut. Contoh kedua, tentukan median dari data pada tabel berikut. Nah, ini ada tabel, ini ada kelas interval, ini frekuensi. Jadi kelasnya 30 sampai 34, frekuensinya 8. Jadi ini ada 7 kelas. Nah, mau dicari di manakah letak mediannya ini. Nah, untuk menentukan letak mediannya ini, maka tabel ini harus ditambah lagi satu kolom, yaitu kolom frekuensi kumulatif. Nah, ini. Untuk menyelesaikan soal tersebut, tabel ditambah satu kolom, yaitu kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, caranya mencari ini, langsung saja nih, F8, 8. 8 tambah 10, 18. 18 tambah 13, 31. 31 tambah 17, 48. 48 tambah 14, 62. 62 tambah 11, 73. 73 tambah 7 sama dengan 80. Ini namanya kolom frekuensi kumulatif. Ini kolom frekuensi, ini kolom kelas. Nah, ini kolom kelas, kolom frekuensi kumulatif. Nah, berdasarkan rumus ini, pertama kita cari adalah letak median. Letak median dengan rumus N per 2, N per 2 sama dengan 80 dan 40. Berarti letak median adalah terletak pada data yang ke-40. Nah, data ke-40 ini dicari pada kolom frekuensi kumulatif. Nah, ternyata ke-40 berada di sini. Data ke-40 ya. Jadi data ke-40 berada pada kolom frekuensi kumulatif 48. Nah, ini letak mediannya. Nah, kemudian setelah itu kita cari kelas median. Kelas mediannya itu berarti ke kiri ini kelas. Nah, berarti lurusnya ini. Di sini tadi letaknya letak median data ke-40, maka ini kelas mediannya 45 sampai dengan 49. Berarti tepi bawah kelas mediannya ini, tepi bawah kelas median, XTB, ini kan batas bawah. Batas bawah ini dikurangi 0,5, berarti sama dengan 44,5. Ini tepi bawahnya, 44,5. Ini dari sini ya. Kelas bawah dikurangi 0,5 namanya tepi bawah. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti frekuensi kumulatif sebelum di sini, berarti 31. Nah, ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini kan kelas mediannya atau letak mediannya di sini, berarti sebelumnya itu 31. Kemudian panjang intervalnya berarti ini 45 sampai 49. Berarti lebar kelas ini 5. Jadi 45, 46, 47, 48, 49. Berarti lebar kelasnya ini ada 5. Kemudian berikutnya frekuensi pada kelas median. Saya katakan ini kolom frekuensi, ini kelas mediannya, berarti frekuensi pada kelas median 17. Setelah itu sudah dapat semua, kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi nilai median sama dengan XTB ditambah LME dikurang FK per ME dikali I. Nah, sekarang masing-masing diganti. XTB-nya 44,5. LME berarti letak mediannya 40. Kemudian FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas median 31 ini.
frekuensi pada kelas median ini 17, kemudian lebar kelasnya 5. Nah, sekarang kita sederhanakan. Yang disederhanakan dulu yang berada dalam kurung. Jadi sama dengan 44,5, 40 dikurang 31 sama dengan 9, per 17 dikali 5, kemudian dikali lagi. Jadi 9 kali 5, 45 per 17, berarti sama dengan 45 bagi 17 sama dengan 2,65. Lalu ditambahkan hasilnya adalah 47,15. Jadi inilah nilai mediannya. Nilai median untuk data berkelompok 47,15. Nah, perlu saya garis bawahi di sini bahwa nilai median ini selalu berada pada interval kelas median. Jadi berada antara 45 sampai dengan 49. Kapan Anda mendapatkan nilai di luar dari interval ini berarti perhitungan Anda salah. Karena ini kelas mediannya. Jadi kelas mediannya itu harus berada di sini nilai median. Jadi ini 47,15 berada antara interval ini. Nah, inilah cara menentukan median untuk data berkelompok dan data tunggal. Sekarang kita lihat modus. Artinya modus? Modus dari suatu data adalah data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi tertinggi. Biasa disingkat dengan frekuensi modus atau FM0. Dari kata-kata modus ini Anda sudah sering barangkali mendengar ada istilah modus. Modus itu cara-cara yang paling sering dipakai pada suatu kegiatan tertentu, namanya modus, atau yang paling sering muncul, kalau dalam statistik namanya yang paling sering muncul. Nah, sekarang kita pelajari modus untuk data tunggal. Tentukan modus dari data berikut. Ada 3 data di sini, data A, B, C. Nah, cara yang mudah kalau menentukan modus untuk data tunggal, buatkan tabel frekuensi tunggal. Nah, seperti ini ya. Ini nilainya 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 3, 4, 5, 6, 7. Baru kita masing-masing cari. Ada berapa angka 3? Ternyata hanya 1. Ada berapa angka 4? 2. Ada berapa angka 5? Ternyata sebanyak 3. Ini angka 5 sebanyak 3. Angka 6 sebanyak 1. Angka 7 sebanyak 1. Ternyata data yang paling sering muncul di sini adalah angka 5. Yaitu muncul sebanyak 3 kali. Maka ini namanya frekuensi modusnya. Frekuensi modusnya sebanyak 3. Berarti nilai modusnya adalah 5. Jadi namanya frekuensi modus, nilai modus ada di sini, sama dengan 5. Jadi frekuensi modus 3, nilai modus adalah 5. Jadi nilai modusnya 5 ya. Nah, sekarang ke bagian B. Bagian B ini angkanya 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang ada berapa kali muncul angka 4? Ternyata ada 2 kali. Angka 5 3 kali. Kemudian angka 6 1 kali. Angka 7 3 kali. Angka 8 1 kali. Nah, ternyata di sini ada 2 angka sama-sama muncul 3 kali, yaitu angka 5 dan angka 7. Kemudian diselingi angka 6, di sini angka 1. Berarti kalau modelnya seperti ini, ada 2 angka yang frekuensinya sama, berarti kalau begitu ada 2 modus. Berarti ada 2 frekuensi modusnya. Ini frekuensi modus 1, 3, ini frekuensi modus 1 juga 3. Kemudian nilai modus 1 adalah 5. Ini muncul sebanyak 3 kali. Kemudian nilai modus kedua ada 7, juga muncul 3 kali. Kebetulan sama-sama 3 kali muncul. Berarti ini mempunyai 2 modus. Nah, biasa silakan juga istilah bimodus. Berarti 2 modus. Nah, untuk data ketiga ini, kita lihat angka 5, 6, 7. Masing-masing muncul 3 kali. Nah, ada 3 jenis angka. Angka 5 muncul 3 kali, angka 6 muncul 3 kali, angka 7 muncul 3 kali. Kebetulan sama-sama 3. Berarti ini kalau begini modelnya tidak mempunyai modus. Nah, tidak mempunyai modus karena sama-sama muncul 3 kali. Nah, ini cara menentukan modus untuk data tunggal. Sekarang bagaimana untuk data berkelompok? Nah, untuk data berkelompok, rumusnya seperti ini. Jadi XTB sama dengan frekuensi modus dikurang frekuensi sebelum kelas modus. Ini keterangannya. XTB di bawah kelas modus. F0 frekuensi modus, frekuensi terbesar. FA frekuensi sebelum kelas modus. FB frekuensi setelah kelas modus. Kemudian I panjang interval kelas. Contohnya, ini ada data. Ada datanya sangat sama. Contoh sebelumnya 30 sampai 34 8, 35 sampai 39 10, 10 kali 10 angka, 40 sampai 44 13 angka, 45 sampai 9 17 angka dan seterusnya. Jadi ada 80 angka. Nah, sekarang kalau mau dicari modusnya, yang pertama Anda lakukan adalah
Cari frekuensi terbesar di sini. Di sini kan frekuensinya 8, 10, 13, 17, 14, 11, 7. Ternyata yang terbesarnya ini, 17. Jadi 17 ini merupakan frekuensi modus. Nah, 17. Sebelum 17 berarti ada 13. Berarti namanya frekuensi sebelum kelas modus. Nah, jadi kelas modusnya berarti kelas modusnya ini 45 sampai 49. Berarti tapi bawa kelas modusnya 44,5. Kemudian sebelum F0 ini ada, berarti ini frekuensi sebelum kelas modus 13, berarti ini frekuensi setelah kelas modus berarti ini 14. Ini di bawahnya setelah 14. Setelah didapat, masukkan ke dalam rumus. Bagi panjang intervalnya 5, ini kan 45 sampai 49, itu panjang intervalnya 5. Jadi mulai menghitung 45, 46, 47, 48, 49. Nah, kita substitusi ke rumus. XTB-nya 44,5. Ini. M0-nya 17. Frekuensi modus 17 dikurangi frekuensi sebelum 13, ini FA-nya 13, dibagi frekuensi modus 17 dikurang FA-nya 13 ditambah 17, frekuensi modusnya 17 dikurang frekuensi setelah modus 14 dikali panjang interval 5. Ya. Nah, kita sederhanakan, kita selesaikan masing-masing dalam kurung. 17 dikurang 13, 4. Ini 17 kurang 13, 4. 17 dikurang 14 sama dengan 3. Jadi 4 per 4 ditambah 3 kali 5. Ini bisa dikali 20. Ini ditambah 7. Jadi 20 per 7. Jadi 44,5 ditambah 1,18. Artinya adalah 45,68. Jadi inilah nilai modusnya pada data berkelompok. Nah, sekian dulu untuk materi cara menentukan nilai median dan modus baik untuk data tunggal maupun untuk data berkelompok. Dan selanjutnya nanti kita akan membahas ukuran letak. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like, tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.